Dengan berjalan baiknya semua fungsi bidang ini, terwujudlah kepastian hukum untuk menciptakan keadilan. Inspeksi umum itu apa sih? Nah, inspeksi khusus apa sih? Nah, ini untuk sama-sama kita ketahui juga. Jadi setiap fungsi di kejaksaan itu, mutunya itu sudah begitu dia itu dilaksanakan tugas, mutunya harus sesuai dengan aturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun berada. Selamat datang di podcast Tanya Jawab Jaksa Kejari Bualemo. Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang dunia hukum melalui program kreatif, penuh wawasan dan informatif. Baiklah, pada hari ini saya Maharani akan didampingi dengan tamu spesial kita, Bapak Mulyadi Sajaen, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi Bapak. Pagi, sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Sobat Adiaksa, Bapak Mulyadi Sajaen ini merupakan asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Baik, pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Pak ya terkait Mbak Rani. Pengawasan. Baik Pak. Nah, kira-kira nih Pak, Sobat Adiaksa ini mau bertanya Pak, sudah berapa lama Bapak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pak? Oh ya, makasih Mbak Rani. Pertama saya juga mengucapkan apresiasi ya, sudah diundang podcast di Kejaksaan Negeri Bualemo. Nah, ini merupakan kemajuan menurut pandangan saya dan informatif untuk pembelajaran kita bersama, termasuk masyarakat Bualemo, saya ulangi, masyarakat Bualemo khususnya dan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Ya, kalau berbicara mulai pelaksanaan tugas di sini, saya dilantik tanggal 22 Agustus tahun 2022. 2022 ya Jadi Pak kalau ya? sekarang lebih kurang Sudah 3 tahun ya Pak? 2 tahun, ya 4 bulan lah berjalan. Gitu. Siap. Nah kebetulan ini saya sampaikan juga sama Mbak Rani, saya dilantik ini bersamaan dengan Kajari Bualemo, Pak siap. Yopi. Ya, jadi udah lama kenal dengan beliau juga. Itu. Ya Alhamdulillah, jadi selama 2 tahun 4 bulan lebih, ya, lebih kurang lah seperti itu, saya melaksanakan tugas sampai sekarang. Nah, belum tahu, kita menunggu ke depan petunjuk dan perintah pimpinan. Pak, kalau selama bertugas ini di bidang apa sih Pak? Kalau di sini ya selama di sini 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan lebih lah, sebagai asisten pengawasan. Pengawasan ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih tugas di bagian asisten pengawasan ini Pak? Ya sebenarnya saya sebagai asisten pengawasan itu banyak sih tugasnya. Pertama menyusun perencanaan, kemudian melaksanakan kegiatan pelaporan itu. Lalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu, itu tugas kita. Kemudian menjamin bahwa pelaksanaan di semua bidang di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan di satker-satker di bawah Kejaksaan Negeri se-Gorontalo itu berjalan baik. Jadi berjalan baik ini dalam arti kata sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP. Kemudian juga memperhatikan keadaan-keadaan yang berkembang atau boleh dikatakan kearifan lokal itu. Nah, itu tanggung jawab asisten pengawasan. Nah, sehingga dengan berjalan baiknya semua fungsi bidang ini, terwujudlah kepastian hukum untuk menciptakan keadilan di wilayah Gorontalo. Siap. Itu secara umumnya seperti itu ya. Untuk kegiatan hari ini, kalau boleh tahu nih Pak, hari ini ke Kejaksaan Negeri Bualemo ada kegiatan apa Pak?
Ya, kita jadi atas petunjuk pimpinan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, kita dalam rangka program kegiatan pengawasan tahun 2025. Kita melakukan inspeksi umum dan inspeksi khusus di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Nah, kalau boleh saya jelaskan, Mbak Rani, Boleh, agak Pak. sedikit panjang. Inspeksi umum itu apa sih? Ya. Nah, inspeksi khusus apa sih? Nah, ini untuk sama-sama kita ketahui juga, kan. Jadi inspeksi umum itu dia melakukan pemeriksaan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Itu menyangkut bidang pembinaan, itu adalah pegawai dan fungsi tugas umumnya, kemudian pelaksanaan fungsi intelijen, kemudian tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bagian perdata dan tata usaha negara, serta menyangkut sekarang ada seksi apa ya? Pemulihan aset ya kalau sekarang. Kalau dulu kan penyimpanan, pemeliharaan dan perampasan aset ya, perampasan barang bukti ya. Nah, kalau sekarang namanya dengan nomenklatur yang baru ini seksi pemulihan aset dan barang bukti ya. Nah, itu. Nah, jadi fungsi-fungsi itu kita lakukan pemeriksaan. Nah, sekaligus mengecek apakah sudah berjalan baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, khusus untuk keuangan, makanya ada inspeksi khusus. Nah, jadi berbicara inspeksi khusus itu khusus keuangan. Nah, pemeriksaan akan dilakukan auditor menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaan dan penyerapan anggaran kita pada tahun 2024. Nah, kita nilai semuanya itu. Kita nilai, jadi perlu dicatat, inspeksi umum maupun inspeksi khusus kita melakukan pemeriksaan itu bukan mencari-cari kesalahan. Tapi itu harus kita cari. Betul. Dalam arti kata untuk memperbaiki, untuk kedepannya supaya kita kejaksaan lebih baik. Nah, perlu diingat juga ya, termasuk juga saya di bidang pengawasan kan tidak sempurna juga. Betul. Makanya perlu orang lain juga sebagai penilai kita. Nah, itu untuk organisasi kita ya di bidang pengawasan. Nah, itu sekali lagi tujuan itu nanti kita cek, kita evaluasi, kita berikan petunjuk untuk perbaikan. Ya kalau bagus tetap harus dipertahankan. Itu saja Mbak Rani. Baik, kalau untuk visi dan misi di bidang pengawasan itu apa sih Pak? Ya, jadi kembali kalau berbicara visi dan misi kejaksaan itu, bidang pengawasan saya ulangi lagi. Ya kembali ke visi dan misi kejaksaan secara umum. Nah ini kalau saya kebetulan kemarin mengikuti mengikuti rakernas ya, rakernas di Kejaksaan Agung. Jadi sesuai dengan tema itu transformasi kejaksaan dalam rangka menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Nah tentu dijabarkan di bidang-bidang kan. Nah di bidang-bidang itu menyangkut juga di bidang pengawasan. Nah kembali kepada tema tadi bahwa berdasarkan instruksi Jaksa Agung yang telah diterbitkan itu, kejaksaan itu tuh ada dua yang harus kita lakukan. Izin saya sampaikan, pengawasan itu ada dua yang harus kita lakukan secara umum. Pertama, sebagai penjamin mutu atau quality insurance. Nah ini. Nah, penjamin mutu itu menyangkut sumber daya manusianya, pelaksanaan tugas, dan seluruh yang pendukung di sektor pelaksanaan kejaksaan secara umum. Nah, kemudian yang kedua, itu yang berhubungan dengan dilibatkan dalam pelaksanaan jenjang karir. Nah, tentu kita nanti akan menunggu petunjuk-petunjuk teknis, bagaimana secara teknisnya dilakukan di jajaran masing-masing pengawasan di seluruh kejaksaan tinggi. Nah, kembali ke penjamin mutu tadi. Kenapa ini menjadi penting? Ini jadi perkembangan yang lebih baik dari bidang pengawasan. Dulu pengawasan ini kesannya kan mencari-cari kesalahan.
utik, dicari kesalahan, ditindak, dihukum orang kan. Nah itu istilahnya watchdog apa. Jadi berubah. Pergeseran itu tidak efektif secara manajerial dan tidak memperbaiki juga secara signifikan organisasi kita. Berkembang menjadi konsultan dan katalis. Jadi pengawasan harus juga menjadi konsultan, yaitu memberi masukan-masukan. Kemudian jangan sampai terjadi masalah. Kalau ada masalah cepat diketahui untuk juga diperbaiki. Sebagai katalis mendorong, menyelesaikan persoalan-persoalan, mana hambatan-hambatan, kita teliti, kita dorong supaya berjalan dengan baik. Nah, perkembangan terakhir juga seiring dengan reformasi birokrasi ini bergulir terus, ini kan belum selesai kita reformasi birokrasi ini, berkembanglah fungsi pengawasan itu juga sebagai penjamin mutu. Nah, jadi setiap fungsi di kejaksaan itu mutunya itu sudah begitu dia itu dilaksanakan tugas, mutunya harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu fungsi pengawasan. Nah, jadi sekaligus ke depan jadi tantangan juga bagi bidang pengawasan untuk melaksanakan penjamin mutu. Nah, seorang pemeriksa, misalnya pemeriksa Pidum, Pitsus, Intel, maupun pemeriksa keuangan, maupun petugas umum harus menguasai semua aturan-aturan. Bagaimana dia mau mengetes sesuatu pekerjaan yang dilakukan bidang-bidang lain, bahwa mutunya sudah sesuai, mutunya bagus kalau dia sendiri tidak memahami. Nah, ini terus akan kita tingkatkan juga kemampuan-kemampuan pemeriksa di tataran SDM kita di bidang pengawasan. Gitu saja Mbak Rani untuk sementara. Baik Pak, kalau di bidang pengawasan tadi ada visi dan misi terkait penjaminan mutu, apa sih Pak tujuan besar dari visi dan misi ini Pak, untuk khususnya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pak? Iya, jadi kalau secara teknis penjamin mutu itu kan berhubungan dengan kegiatan dan fungsi kita, tupoksi kita kejaksaan di semua bidang, baik di pembinaan yang menyangkut tugas pegawaian, tugas umum maupun keuangan, kemudian di intelijen, nah, dengan tupoksi intelijennya, Pidum, Pitsus, Datun, kemudian nanti ada juga masalah pemulihan aset kan, nah itu. Jadi misi besarnya itu agar semua yang kita lakukan, termasuk di bidang pengawasan itu, terstandarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sehingga secara umum bahwa fungsi kejaksaan itu mempunyai kepastian sesuai aturan yang ada. Kalau sudah sesuai aturan yang ada, berarti potensi-potensi penyimpangan itu kan kalau bisa dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, ditekan sedemikian sempitnya ruang gerak untuk melakukan penyelewengan. Itu. Nah, sehingga terbentuknya situ terus, secara terus-menerus, nanti transformasi kejaksaan itu berjalan. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat, bahwa kedepannya ya lembaga kejaksaan itu memang lembaga yang profesional dan menjadi role model yang diharapkan pimpinan sebagai lembaga penegakan hukum, jadi role model lembaga penegakan hukum. Nah, itu misi besar kita. Kenapa ini harus dilakukan mulai sekarang? Harapan kita itu kita akan ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kita tidak persiapkan mulai sekarang, transformasi kejaksaan ini tidak dijalankan mulai sekarang, kita akan ketinggalan. Dan diingat, bukan hanya kejaksaan ini tidak hanya urusan nasional dalam negeri, tapi nanti ke depan kan global. Perkembangan hukum kan berglobal sudah. Perkembangannya udah lintas antar negara. Misalnya kayak kita sekarang ini kan, misalnya di bidang teknis, tindak pidana umum, udah narkotika, mungkin perdagangan orang, udah transnational crime. Nah, kalau kita tidak bisa mempersiapkan SDM kita,
Nah, itu sekarang ini pengawasan itu mengawal itu. Di bidang pengawasan itu mengawal. Memastikan itu berjalan dengan baik. Nah, itu. Jadi setiap langkah-langkah yang dilakukan, produk-produk yang dilakukan, kalau boleh menggunakan istilah itu, di bidang-bidang teknis itu, mutunya sesuai dengan aturan. Mutunya sesuai dengan SOP kita yang berlaku. Nah, itu harapannya seperti itu. Itu harapan besarnya. Harapan besarnya, dan harus kita wujudkan, kita berusaha. Nah, jadi semua juga minta kesadaran masing-masing insan adiaksa. Nah, kalau istilah saya tuh kesadaran kolektivitas. Nah, jadi kesadaran kolektif, mari kita bergerak bersama. Nah, tadi juga ada masalah reformasi birokrasi. Nah, itu semuanya mengarah ke sana, tujuannya ke sana semua. Itu Mbak Rani. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana peran kejaksaan khususnya di bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait penjaminan mutu yang kita ingin capai bersama ini Pak? Ya, itu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan di bidang pengawasan itu ya secara tanggung jawab dibebankan ke bidang pengawasan. Cuman kalau secara organisasi ya tanggung jawab kita bersama, kan begitu. Tidak mungkin juga semuanya harus dibebankan ke bidang pengawasan. Ya sudah, kita bersama-sama membangun itu. Nah, secara teknis itu tadi kita kan melakukan fungsi-fungsi di pengawasan itu. Misalnya di bagian keuangan khusus kita akan melakukan review. Melakukan review bagaimana sih penyerapan anggaran per triwulan, sudah berjalan dengan baik belum? Kalau belum, segera kita perbaiki. Kita mendorong juga bagaimana penyerapan anggaran secara cepat, tepat. Kemudian juga kita mereview kalau di bidang keuangan ada pengadaan barang dan jasa, kan, apakah sudah sesuai dengan yang kita belanjakan, begitu. Nah, terhadap yang teknis-teknis termasuk di Intel, Pidum, Pitsus, Datun. Nah, kita mengharapkan semua produk-produk yang dihasilkan bidang-bidang teknis itu ya sesuai dengan SOP. Nah, jadi ke depan jadi tantangan besar bersama, dan harap juga semua bidang juga memahami dengan tujuan besar kita ini. Kalau kita orang pengawasan mengecek, meneliti supaya mengingatkan. Nah, ini jadi sebenarnya jadi harapan. Jadi harapan di bidang-bidang teknis, tolong dong dicek yang kami ini udah benar belum. Nah, ini yang harus membangun itu kesadaran kita bersama. Jadi semua kita tuh harus dua arah lah, kalau istilah salah dalam komunikasi kan dua arah. Kalau aswas saja masuk, yang lain tidak menerima ya tidak bisa jalan. Jadi semuanya tuh harus berjalan. Jadi kita datang senang, yang didatangi juga ikut senang. Kenapa? Di sini ada jaminan. Oh, yang kita kerjakan udah benar, ngapain harus takut? Kan begitu. Nah, kalau umpamanya kita menyatakan, wah ini udah benar ini, kita jamin ini benar, udah jalan aja. Kawan-kawan juga di teknis jadi lebih nyaman kan. Kalau umpamanya ada yang keberatan, ya mungkin sifatnya subjektivitas saja. Kan begitu kan, namanya keberatan, apalagi kita nindak orang kan, kawan-kawan di teknis kan bisa saja dia mau, oh ini tidak profesional. Nah, kita lah yang menentukan, oh ini udah berjalan dengan baik, oh memang ini ada pelanggaran. Nah, yang kita harapkan itu ke depan itu tidak ada lagi pelanggaran. Kenapa? Kita sudah maju ke depan, melihat lebih dahulu, oh ini kalau kurang kita tambahin, kalau berlebih ya kita kurangi, istilahnya, sehingga sesuai dengan SOP atau aturan yang ada. Nah, begitu Mbak Rani. Baik Pak. Kalau apa sih Pak pesan nih untuk Sobat Adiaksa dan insan Adiaksa di luar sana untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi bidang pengawasan khususnya di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pak? Ya, kalau pesan saya mengutip pernyataan Pak Jaksa Agung waktu Rakernas kemarin. Ini singkat tapi penuh makna. Apa kata beliau? Kita dalam bekerja ini, lakukanlah sepenuh hati. Ya, begitu. Yang keduanya, jangan lakukan sama sekali. Jadi kita dengan rasa batin kita bekerja dengan seikhlasnya, dan kita tidak boleh melakukan apapun untuk pelanggaran itu. Nah, kemudian pesan beliau juga bahwa ke depan tantangan kita kan makin besar, dengan globalisasi, dengan ya persaingan juga antar negara, ya karena
pengaruh dalam sebuah negara itu tidak semata-mata ada di kejaksaan sendiri, kan pengaruh global kan sangat menentukan. Nah, makanya beliau mengharapkan kita ini jadi kuat. Dan badai itu tidak akan menyerang kita di dalam itu. Yang diserang itu apa katanya? Kapalnya. Kapalnya. Maka kapalnya kalau berlayar kapalnya harus kokoh. Nah, begitu kapalnya kokoh, di dalamnya ikut aman dari serangan badai. Itu saja Mbak Rani. Baik Pak. Sekian untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas Ya, sama-sama Mbak Rani. kesediaan Bapak Ya. Mulyadi Sajaeng selaku asisten bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kejaksaan Negeri Bualemo Menyala.